Semua itu ada resikonya, baik kita lakuin ataupun kita nggak lakuin sesuatu. Contohnya kalau kita nggak lakuin sesuatu, tentu kita akan terekspos ke yang namanya missing out kan. Jadi orang-orang yang take action udah lebih dulu daripada kita. Nah, kalau kita take action, kita juga ada resiko yang akan kita hadapi atas tindakan tersebut. Contohnya misalnya kalau kita lapar, ya kita mungkin di rumah nggak ada barang makanan, kita keluar mau beli makan. Nah, di jalan kita bisa aja ketemu atau terekspos ke hal-hal yang kita nggak inginkan terjadi. Contohnya kena jambret ataupun kecelakaan. Walaupun chance-nya kecil, ya tapi tetap aja itu resiko. Dan kalau aku misalnya dan orang-orang juga lain yang nabung Bitcoin, ya mungkin terekspos ke risk-nya ya adalah volatilitas dari pasar kripto sendiri, dan juga ada mungkin drawdown pada saat crash ataupun event-event tertentu, ataupun misalnya ada yang simpan di cold wallet bisa hilang ataupun lupa secret phrase, aplikasinya tutup, exchange-nya tutup, dan lain-lain. Nah, jadi udah tahu banyak resiko gini, ngapain masih mau nabung Bitcoin gitu kan. Nah, jadi ini yang aku bakal share ke kalian di video kali ini, di mana akan aku bagi jadi 3 poin, yaitu adalah kenapa nominalnya itu 10 juta per bulan, kenapa nggak lebih besar ataupun lebih kecil dari itu. Terus yang kedua, Bitcoin as best performing asset. Dan yang ketiga adalah risk reward dari Bitcoin itu sendiri, dan kenapa aku sampai mau akhirnya nabung kan di sini. Jadi langsung ke yang pertama, kenapa milih nominalnya 10 juta per bulan. Itu memang sisihan gaji aku ya. Jadi aku benar-benar gajian dan aku udah sisihin untuk expense daily living dan juga udah untuk course ataupun self investment lainnya seperti nge-gym ataupun beli buku, dan ketemulah akhirnya sweet spotnya adalah 10 juta per bulan. Dan tentu hopefully kedepannya bisa lebih besar. Tapi untuk saat ini ya aku yang sekarang lebih nyaman, maksudnya paling nyaman tuh dengan 10 juta per bulan, di mana nggak mengganggu aktivitas aku yang lainnya gitu. Since gaya hidup aku menurut aku juga nggak yang asal-asalan, nggak yang hedon gitu, jadi ya aman-aman aja harusnya. Dan itu adalah definisi sweet spot dari aku gitu. Oke, next adalah Bitcoin as best performing asset. Jadi Larry Fink ya udah nganggap juga Bitcoin ini adalah emas digital ya. So I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a Dan tentu aku lumayan setuju dengan pandangan dia, makanya aku juga nabung Bitcoin. Dan menurut aku bahkan lebih bagus daripada emas. Karena ini kayak gabungan dari fiat dan juga emas. Ya kita bisa kirim 0,00 sekian Bitcoin, dan juga lumayan cepat, gampang bisa dibawa kemana-mana, dan juga supply-nya itu terbatas tuh, 1 juta gitu kan. Apalagi ini juga udah diprogram, nggak bisa dihack ataupun dipalsuin atau segala macam gitulah. Ya buktinya sampai sejauh ini ya aman-aman aja dan nggak pernah mati gitu. Aku juga pernah bahas ya Bitcoin sebagai best performing asset, kalau nggak salah itu di nabung Bitcoin episode 3, aku bahas juga. Nah itu kalau itu datanya dari FanEck, kali ini aku pakai data yang berbeda, di mana ini datanya range-nya sampai 2023 doang, di mana dia nunjukin ini ya 10 tahun terakhir ya sejak 2023 itu, 7 tahun diantaranya ya Bitcoin adalah best performing asset. Tapi perlu diingat ya di garis bawahi juga, kalau 3 tahun itu, 3 tahun lainnya, Bitcoin ini adalah worst performing, artinya paling buruk performanya, di mana dia drop 40-60%. Ya memang lumayan gede, tapi in the long run ya masih untung kan. Jadi mungkin salah satu cara kita untuk bisa memperbesar potensi kita cuan ataupun profit, lebih gak terekspos ke risk volatility-nya adalah play-nya in the long game gitu. Dan apalagi menurut aku setelah cycle kedua ini, menurut aku sangat penting juga untuk manage risk kita, ya, dan proper money management sih, nggak langsung all in gitu. Oke, yang terakhir aku akan bahas risk reward Bitcoin ya, di mana menurut aku ini menjadi salah satu yang menarik aku juga untuk nabung Bitcoin dan jadiin dia store of value juga gitu. Nah, intinya menurut aku downside-nya itu limited ya, maksudnya terbatas ya penurunannya, tapi upside-nya masih jauh lebih signifikan, lebih tinggi, bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, mungkin ini pandangan kita bisa berbeda-beda, tapi at least aku nganggapnya, aku punya conviction upside-nya lebih tinggi lagi. Dan secara historis juga, beberapa bulan setelah halving itu, Bitcoin dan kripto-kripto lain itu biasanya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Walaupun di setiap cycle, kenaikannya lebih terbatas gitu. Semakin lama, semakin sedikit intinya. Ya, menurut aku ini sulit ditemukan di traditional investment lainnya, seperti saham ataupun bonds gitu. Apalagi tahun ini ya selain halving ada katalis juga, yaitu ETF kan ya. Institusi juga mulai masuk ya, perusahaan-perusahaan gede seperti Fidelity, BlackRock, dan lain-lain gitu. Nah, dari sini juga conviction aku jadi lebih besar begitu. Ya, walaupun most likely kita bakal ngalamin lagi ya koreksi ataupun crash ke depannya. Nah, tentu kita udah belajar dari cycle-cycle sebelumnya juga untuk ngatur manage resiko kita dan manage uang kita lebih bagus bagaimana gitu. Karena di setiap cycle aku percaya kita bisa belajar banyak dari penurunan dan kenaikan
ataupun produk-produk yang ditawarkan oleh kripto itu sendiri gitu. Ya udah guys, kira-kira gitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Disclaimer guys, ini bukan nasihat keuangan, NFA, dan aku di sini cuma sharing ke kalian. Ya kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar, pasti matu banget buat aku. Oke guys, see you on the next video.